konsisten, maka dia akan membentuk karakter bangsa kita yang unggul. Bahkan menjelang Indonesia Emas 2045, mudah-mudahan Mas Faiz salah satu yang akan menyaksikannya, kita akan dapat menyaksikan bagaimana karakter bangsa yang ditumbuhkan dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, reakan keadilan, itu akan bersaing dengan bangsa lain. Mereka tidak hanya unggul secara karakter, tapi mereka juga menguasai teknologi. Mereka fasih berbicara, mengemas kreasi karya mereka dengan basisnya pengetahuan, berbasis teknologi. Nah, ini kelihatannya menjadi harapan kita semuanya, sehingga Hari Kesaktian Pancasila tidak semata-mata ingin mengatakan Pancasila sakti, ya, bukan demikian, tapi tantangan paling besar kita dengan posisi masing-masing sebagai mungkin kami ketua dewan atau anggota DPRD, pemuda pelopor, para pejabat di kejaksaan, kepolisian, TNI, bahkan kepala daerah, semuanya ditanyakan di mana posisi mereka dan apa yang dapat yang kita berikan untuk bisa menghadirkan nilai Pancasila secara konkret di kehidupan kita sehari-hari. Demikian Mbak Siva. Oke. Mas Faiz, ada yang mau disampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi? Kalau saya bilang gini ya, saya sepakat 100% dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, dan saya pun juga berpikir seperti ini, Mbak Syifa. Udahlah, kita itu jangan terjebak pada ruang-ruang yang sifatnya formalitas aja gitu. Dalam artian, ya kita bukan hanya sekedar mempelajari Pancasila di ruang kelas, ya. Kita bukan hanya sekedar hafal ya, butir-butir Pancasila saja gitu. Tapi kita harus bisa lebih jauh dari itu. Dalam artian seperti ini. Oke, lebih masyarakat ya, artinya ada anak muda, orang tua, orang dewasa, anak-anak, itu akan jadi aktor utamanya, aktor yang paling depan. Tapi pemerintah harus berkomitmen untuk bisa jadi faktor pendorong ya, untuk bisa menciptakan ya manusia-manusia yang punya karakter Pancasilais. Karena kalau misal tidak seperti itu tidak akan pernah bisa. Dan buat saya sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu akan mampu dipahami dan akan mampu diimplementasikan kembali kepada diri kita masing-masing, diri setiap manusia masing-masing. Ya, sejauh mana kita paham tentang nilai-nilai Pancasila, dan sejauh itu pula Pancasila itu berhasil untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, sumber daya manusia yang unggul, kalau tadi kata Pak Ketua. Tapi kenyataan sampai dengan hari ini ternyata belum maksimal. Ya, masih banyak masyarakat Indonesia yang terpecah ya. Terpecah, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang cebong, ada yang kampret. Bahkan stigma itu tuh masih nempel gitu, masih diberikan kepada masyarakat Indonesia. Nah, jadi buat saya ini sepakat 100% dengan Pak Ketua. Jadi ya udahlah, kita jangan terjebak pada ruang-ruang formalitas lagi. Ya bukan hanya sekedar Pancasila itu bagus, kita harus punya nilai-nilai Pancasila, kita harus hafal nilai-nilai Pancasila, bukan hanya sekedar itu. Tapi kita harus paham nilai-nilai inti yang ada di dalam butir-butir Pancasila itu, yang ada di dalam 5 poin itu. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan itu tidak boleh kita lupakan, tidak boleh kita lewatkan dengan begitu saja, dan benar-benar harus kita pahami, harus kita pegang dengan baik ya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Dan insya Allah kalau misal kita bisa pegang itu ya, apapun tujuan kita dalam negara ini ya, entah Indonesia emas, entah generasi emas, atau mungkin apapun itu yang emas-emas itu pasti bisa tercapai, asalkan semua manusia itu berpegang teguh pada nilai-nilai yang ada di dalam kita itu. Kayak gitu, Mbak Syifa. Mas Faiz, terakhir mungkin closing statement dari Ketua DPRD, harapan dan mungkin pesan Mas Faiz untuk para pemuda di Kota Bekasi. Iya Mbak, kalau langsung saja. Harapan Sian Faiz pada ini. Mas Faiz itu mungkin sebelum Pak Ketua nanti sebagai closingnya. Silakan Mas Faiz. Ya, oke. Oke, Mbak Syifa, izin Pak Ketua. Jadi kalau menurut saya gini ya, Mbak Syifa, Bekasi itu punya potensi yang luar biasa. Anak mudanya macam-macam. Dari A sampai Z itu ada buat saya di Kota Bekasi. Tapi ya, kurangnya dari Kota Bekasi adalah anak mudanya ini tidak bersatu, Mbak Syifa. Ya, masih terpecah belah. Masih mengutamakan kepentingan golongannya, atau mungkin masih mengutamakan kepentingan egonya gitu. Dan buat saya berharap dan saya mungkin berpesan juga kepada anak-anak
pemuda di Kota Bekasi, ya. Jika kita punya niat untuk memperbaiki Kota Bekasi, kita punya niat untuk memperbaiki negara ini, ya udah kita tanggalkan lah kepentingan-kepentingan pribadi itu. Kita harus jadi satu, ya, mengatasnamakan kepentingan bersama demi terwujudnya Kota Bekasi yang lebih baik, dan juga Kota Bekasi yang memang sangat ramah, sangat dekat dengan anak-anak muda. Dan mudah-mudahan, ya, anak muda sekarang kan jumlahnya luar biasa banyak, ya, dibandingkan dengan golongan baby boomer lah. Jadi Gen Z dan generasi milenial itu sekarang banyak banget gitu. Dan kalau misalkan kita bersatu, ya insya Allah apapun yang ingin kita capai, apapun yang menjadi target-target kita, apapun niat-niat kita untuk Kota Bekasi, insya Allah pasti akan bisa kita capai, ya, dengan baik dan juga mampu menghasilkan nilai-nilai yang pasti bermanfaat juga untuk masyarakat secara luas. Mungkin itu dari saya, Mbak Siva. Terima kasih. Terima kasih, Mas Faiz. Terima kasih juga, Pak Ketua. Pak Ketua, tadi potensi anak muda di Kota Bekasi luar biasa banyak, tapi belum menyatu. Masih ada sekat-sekat yang dipisahkan. Lalu pemerintah dalam hal ini Kota Bekasi, Dewan lah ya, menjadi ada komitmen untuk mendorong agar menjadi manusia Pancasila yang kita. Iya Mbak Siva, ini terima kasih Mas Faiz. Ini menyampaikan secara jujur kondisi hari ini pemuda Kota Bekasi yang kelihatannya memang harapan kita semuanya, ayo kita bersinergi, kita berkolaborasi. Bagaimana dengan kolaborasi tersebut tidak bermakna kompetisi, tapi kita memadukan seluruh potensi yang kita miliki masing-masing dengan posisi masing-masing, lalu berkolaborasi menghasilkan karya. Beberapa tempat Mbak Siva, itu di tingkat bawah itu ada keinginan untuk mewujudkannya secara konkret. Sebagai contoh di kampung sawah itu ada komunitas yang membentuk kampung Pancasila. Satu RW Mbak, satu RW. Mereka menata lingkungan mereka menjadi asri, memadukan keberagaman agama. Di sana ada yang Islam, ada yang Muslim, ada yang Nasrani, ada juga Katolik dan Protestan menyatu satu. Namun mereka ingin menata lingkungan mereka dengan baik, lalu kemudian menghadirkan budaya Bekasi, lalu membuat semacam poin-poin Instagramable supaya bisa menjadi wisata bagi mereka yang mau berkunjung ke kampung Pancasila. Ini salah satu contoh saja bagaimana kolaborasi antar elemen ini kelihatannya menjadi penting. Terima kasih Mas Faiz atas masukannya. Mudah-mudahan ini didengar semua oleh pemuda Kota Bekasi. Kita hilangkan sekat-sekat yang membatasi interaksi antar pemuda, hingga kemudian mereka bisa berdialog, berkomunikasi dengan baik, sehingga dari komunikasi tersebut dihasilkan kolaborasi. Dari kolaborasi memudahkan kita menghasilkan karya yang menajamkan menjadi prestasi sehingga membanggakan bagi Kota Bekasi. Demikian Mbak Siva. Terima kasih Mas Faiz. Semoga pemuda Bekasi bisa menjadi kolaboratif dan budaya kolaborasi bisa disandingkan dengan inovasi sehingga Kota Bekasi menjadi kota yang unggul berbasis Pancasila tadi. Baik. Amin. Mas Faiz, terima kasih ya sudah berbincang bersama kami pagi hari ini. Siap, sama-sama Mbak Siva. Terima kasih juga Pak Ketua, Bang Oji. Mas Faiz, maaf ya, akhirnya kopi virtual ya ini ya, belum bisa. Iya, makanya kemarin waktu saya di telepon itu kita tapi kopinya nggak ada ini Mbak. Kopinya nggak ada, ini gimana nih? Aromanya dulu lah ya Mas Faiz ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kopi darat betulan ya. Imajinasi saja dulu ya, Faiz ya. Jadi kopinya nggak diminum, udah dirasain aja dulu. Saya Roman, terima kasih ya sukses untuk kegiatan dan terima kasih Pak Ketua, terima kasih Bang Oji, terima kasih Mbak Citra untuk waktu dan kesempatannya. Waalaikumsalam. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Terima kasih Mbak Siva. Wah luar biasa Mbak Siva. Kayaknya tanpa host kayaknya kuat hidup ya gitu ya. Siapakah yang tidak Mbak Faiz, saya pamit ya Mbak Siva ya.
Mas Faiz ya. Siap Pak Ketua. Ya, siap Pak Ketua. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi banyak. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga izin pamit ya Mbak Syifa, Bang Oji, terima kasih juga untuk waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum. Siap Terima Bang Oji. kasih Mbak Sipa, Mas Faiz ya. Sampai Siap, ketemu Bang lagi Oji. nanti. Kopdar. Siap. Ya.